Sungguh benar ya Bapa, seperti mentari yang terbit di pagi hari. Seperti itulah kasih-Mu senantiasa baru dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang memberkati, yang melindungi, yang memampukan kami untuk dapat menapaki kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, jikalau pada hari ini Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini untuk dapat menyaksikan sebuah pernikahan yang akan mempersatukan keluarga besar Gultom dan keluarga besar Tambal di tempat ini. Biarlah Bapa, firman-Mu yang akan sebentar lagi diberitakan oleh hamba-Mu, biarlah firman ini yang menjadi dasar untuk dapat melangkah menuju pernikahan yang kudus di hadapan-Mu. Berkatilah kami ya Bapa yang mendengarkan, dan berkatilah juga untuk setiap firman yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya, terkhusus untuk kedua mempelai yang sebentar lagi akan diberkati. Sungguh bersukacita jikalau pada hari ini sampai juga di titik akhir daripada perjalanan yang telah diidam-idamkan dari sejak lama. Oleh karena itu, untuk melandasi pemberkatan pernikahan kita pada hari ini, kita akan membuka kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kemudian dilanjutkan ayat ke-24 dan ayat ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 18. Kemudian dilanjutkan ayat 24 sampai dengan ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu dan pengantin yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada saat ini saya memberikan tema menjadi pasangan yang seimbang di dalam Allah. Menjadi pasangan yang seimbang di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau ditanyakan kepada kita pada pribadi lepas pribadi kita pada saat ini, apakah yang menjadi impian ketika kita bermaksud untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga? Ketika kita dulu, Bapak Ibu mungkin bisa flashback kembali ke masa muda, ketika akan melangsungkan pernikahan, apa yang menjadi alasan atau yang menjadi dasar utama ketika Bapak dan Ibu akan membentuk sebuah pernikahan? Pasti akan ada banyak alasan. Tetapi saya yakin dan percaya ketika semua alasan itu digodok menjadi satu, dilebur menjadi satu. Alasan utama kita ketika kita hendak membentuk sebuah pernikahan, ketika kita hendak membentuk suatu keluarga yang baru di dalam Allah, adalah karena kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang di sini, ketika kita hendak menikah, tidak ada saya menikah untuk menderita, nggak ada. Dan kalau saya tanyakan kepada saudara Erik dan saudari Indira, apakah kalian berdua menikah untuk bahagia atau untuk menderita? Yang mana jawabannya? Yang bahagia ya? Iya. Pasti untuk kebahagiaan. Banyak orang menempuh berbagai macam cara untuk dapat meraih kebahagiaan yang diidam-idamkan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kedua calon mempelai yang sebentar lagi akan dipersatukan dalam sebuah pernikahan bisa meraih kebahagiaan di dalam kehidupan pernikahan mereka? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nats yang kita baca tadi ada 3 cara bagaimana pernikahan bisa membawa kebahagiaan
kepada orang-orang yang telah melakukannya. Yang pertama dalam ayat ke-18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perlu kita camkan, perlu kita ingat bahwa pernikahan sebenarnya merupakan inisiatif dari Allah. Pernikahan merupakan anugerah dari Allah, karena Allah sendirilah yang memikirkan bahwa tidak baik seorang laki-laki itu seorang diri. Dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Dan puji Tuhan, pada saat ini Erik telah menemukan penolong yang sepadan dalam kehidupannya. Sepadan, ketika kita melihat bahasa aslinya, itu berarti penolong yang sama, penolong yang layak, penolong yang cocok. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita menikah bukan karena ada kesamaan, bukan karena ada kesempurnaan, tetapi pernikahan ini ibarat bermain puzzle. Pernikahan itu ibarat bermain puzzle, di mana kita harus bisa menyatukan kepingan demi kepingan yang ada. Kehidupan pernikahan berbeda dengan kehidupan berpacaran. Kalau berpacaran semua indah ya Bapak Ibu ya, semua indah. Perhatian luar biasa. Tetapi ketika menikah, biasanya sedikit banyak akan mulai kelihatan aslinya. Ya. Mungkin saudara Erik dan saudari Indira mungkin nanti akan merasakan. Dulu ketika pacaran, jam 8 belum di WA udah ditanya, mananya? Udah sibuk atau masih tidur? Ya. Tapi nanti ketika sudah menikah, jam 8, tidur aja pun kerjanya kawan ini. Akan ada kelihatan asli-aslinya. Tetapi inilah kegunaan, inilah tujuan ketika kalian membentuk sebuah pernikahan, kalian harus menjadi penolong yang sepadan. Mengapa dikatakan yang sepadan? Ingat, asalnya seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk. Satu ya Rik, hanya satu tulang rusuk. Enggak dua, enggak tiga. Artinya apa? Hanya ada satu. Dalam pernikahan Kristen hanya sekali untuk seumur hidup, sampai maut memisahkan. Tidak ada lagi 6 tulang, tidak ada lagi 6 boru. Yang ada inang, yang ada mama. Itulah gunanya, itulah artinya ketika kalian telah dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Hubungan yang tadinya masih ada, terjaga, terjarak, itu menjadi putus dan telah menjadi satu, telah lebur. Sehingga ketika Erik dan Indira dipersatukan dalam pernikahan ini, kalian tidak lagi hanya mempunyai satu orang tua. Kalian telah mempunyai 2 orang tua. Orang tua Erik akan menjadi orang tua Indira. Orang tua Indira juga akan menjadi orang tua Erik. Bagaimana perlakuan kalian terhadap orang tua masing-masing? Perlakukan juga lah sebaliknya terhadap mertua kalian masing-masing. Keterbukaan sangat penting. Karena ingat, pernikahan ini bukan hanya menyatukan individu Indira dan individu Erik. Tapi pernikahan ini telah menyatukan keluarga besar Gultom dengan keluarga besar Tamba. Dan kiranya pernikahan yang akan dimulai pada hari ini menjadi pernikahan yang akan awet sampai kepada masa tua, sampai kepada akhir hayat, sampai kepada maut yang memisahkan. Dan kiranya Tuhanlah yang menjadi dasar pernikahan kudus ini. Karena ketika Tuhan yang menjadi dasarnya, maka yakinlah pernikahan kalian akan menjadi pernikahan yang benar-benar diberkati di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pada hari ini Engkau telah memberikan sebuah firman untuk menjadi dasar daripada kehidupan pernikahan saudara kami Erik dan Indira. Ketika mereka akan memulai sebuah pernikahan yang agung, pernikahan yang kudus di dalam kehidupan mereka.
Biarlah mereka benar-benar meletakkan dasar itu di dalam Engkau. Kami percaya ya Bapa, akan ada banyak hal yang menjadi penghalang ataupun yang menjadi penyemangat dalam kehidupan pernikahan mereka. Tapi kami percaya, apapun yang terjadi, itu tidak akan menggoyahkan cinta mereka. Tapi itu semua akan semakin meneguhkan akan cinta dalam pernikahan mereka. Dan berkatilah Bapa pemberkatan yang akan dilakukan sebentar lagi. Kiranya pemberkatan ini juga menjadi anugerah dan berkat yang indah dalam kehidupan mereka. Kami percaya ya Bapa, bahwa kelangsungan acara ini Tuhanlah yang berotoritas di dalamnya. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berserah. Amin.